Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Ini adalah video di mana kita akan membedah tentang MotoGP karena ada kabar terbaru yang paling seru, Cak. Jadi kabar bagi fans Marquez lagi nih, Cak. Marquez bikin heboh, bikin geger karena bos Ducati, Dominicali, dengan terang-terangan menyatakan sangat-sangat terkejut dengan performa Marquez ketika ngetes motor Ducati. Jadi teman-teman, ada informasi yang paling baru di mana Marquez ternyata kemarin sudah mulai ngetes motor, bukan MotoGP ya, motor Ducati. Jadi nggak hanya Marquez sebenarnya, Cak, karena ada beberapa pembalap juga yang ikut di sana. Jadi dari data yang kita dapatkan, Marquez ini menggunakan motor yang cukup unik, Cak. Jadi motor yang dipilih Marquez adalah motor yang notabene kurang powerful. Jadi hanya 120 horsepower dan ini adalah motor jalan raya. Sekali lagi yang dites oleh Marquez kemarin, digunakan oleh Marquez di Aspar Circuit adalah versi mass production, versi jalan raya, dan itu ditekankan oleh Dominicali yang cukup surprise karena menggunakan motor yang notabene identik dengan motor jalan raya, Cak. Marquez mampu ngobrak-ngabrik lap record dan mampu menyamai motor racing super sport. Marquez berada di lintasan sirkuit Aspar di Valencia yang dibuka tahun lalu, Cak. Jadi bersama dengan beberapa pembalap GP lainnya seperti juara dunia Moto3 David Alonso, kemudian Dani Holgado, Izan Guevara, Tony Arbolino, Alex Marquez, Sergio Garcia. Tapi Sergio menggunakan motor R6, Cak. Kemudian anak didik Marquez juga ada di sana, yaitu Mike Quiles dan juga Angel Piqueres. Dan ternyata dari penuturan bos Ducati, ini adalah sebuah kondisi di mana mereka surprise karena Marquez langsung berhasil membuat mereka tercengang, Cak. Jadi bahasanya berhasil membuat mereka surprise karena dengan menggunakan engine yang notabene kurang powerful karena hanya 2 silinder, Marquez sangat cepat, sangat kencang. Jadi informasi buat sampean, Cak, yang digunakan motor Marquez ini adalah Panigale V2. Panigale V2 ini adalah motor yang memang sangat ringan, Kang Mas ya. Jadi memang yang ditekankan oleh Ducati pada saat meracik V2 ini adalah motor yang light atau ringan. Makanya, Cak, jangan heran bobotnya motor ini luar biasa, hanya 176 kg. Pengen aja, Cak. Masih lebih berat ZX25R, 250cc nih. Masih lebih berat Ninja ZX25R. Jadi memang semuanya serba ringan. Dengan engine yang lebih kecil, dengan 890cc, tapi powernya tidak tetap di-maintain sama mereka. Dan engine ini ternyata juga lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi engine-nya informasinya tidak lebih dari 50 kg. Jadi di bawah 50 kg. Makanya ini adalah salah satu engine yang ringan sekali. Kemudian juga sasis-sasisnya menggunakan model aluminium. Makanya hanya 176 kg. Itu lebih ringan bahkan dibandingkan dengan Ninja ZX25R yang sampai tunggangnya sekarang. Jadi bayangin aja 250cc dan engine 4 silinder yang kecil bahasanya. Cak, kan engine-nya kecil tapi masih lebih ringan Ducati Panigale V2 yang digunakan oleh Marquez atau dites oleh Marquez kemarin dengan power mencapai 120, torsi mencapai 90-an Newton per meter. Jadi memang sangat ringan, Cak. Nah, yang menjadi garis bawah dari Marquez adalah kenapa dia memilih V2. Sementara kita lihat bahwa Pecco sejauh ini Pecco sejauh ini sangat intens mencoba motor Panigale V4 karena Marquez ingin merasakan handlingnya, Cak. Kalau kita lihat bobot dari motor ini yang sangat ringan, bisa kita katakan handling kelincahannya mendekati dari MotoGP machine. Karena sama tahu sendiri ya, motor MotoGP bobotnya sangat ringan ya, jadi 156 kg, very light. Cakapan handling, pasti V2 lebih mendekati MotoGP. Walaupun less power, apalagi teman-teman Aspar, ini adalah sirkuit yang memang kecil, Cak. Dan ini kata dari Dominicali yang menyatakan sangat terkejut dengan performa Marquez di atas mesin Ducati V2 yang menurutnya very fantastic. Berikut kata Dominicali. Yang mengejutkanku, aku mendapatkan telepon dari Mark di penghujung hari. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia tidak hanya menyukai handling Panigale V2 terbaru, namun posisi berkendara juga sangat nyaman. Tetapi yang paling mengejutkan, dia berhasil menyelesaikan putaran dalam waktu 1 menit 12,2 detik. Secara pribadi, aku sangat penasaran untuk mengetahui pendapatnya tentang versi baru juga. Jadi aku melakukan beberapa telepon untuk mengatur sesi dan meminta dia menggunakan yang diadopsi untuk foto dan video peluncuran. Tanggapannya mengejutkanku. Menurutnya, motor tidak hanya mudah dikendalikan, tetapi juga sangat nyaman dalam hal posisi berkendara dan penyaluran tenaga. Dia bahkan mencatatkan waktu 1 menit 12,2 detik, merupakan rekor tidak resmi yang dicetak di kelas Super Sport. Pada motor baru yang dilengkapi dengan catalytic converter, lampu depan dan belakang serta stand, Mark tampil luar biasa. Panigale V2 yang dijajal Marquez adalah versi jalan raya. Tentu kami tidak sabar untuk mencobanya dengan Pecco
dalam versi balap dengan tenaga lebih besar, yakni 126 horsepower, bukan hanya 120, dan lebih ringan 10 kg, berkat pelepasan aksesoris yang diperlukan untuk membuatnya lebih kencang. Aku sangat puas dengan performa motor yang diciptakan sebagai kompromi yang sangat baik untuk membalap di lintasan maupun di jalan raya. Terima kasih kepada Mark dan selamat kepada para insinyur Ducati. Bobot makin ringan terbukti membuat motor kami makin unggul. Yes, itu kata Claudio Domenicali, Cak. Jadi wes gamblang Kang Mas ya. Ya ini kalau haters Marquez pasti nggak suka, Cak, denger kayak gini ya. Pasti nggak suka, Cak. Soalnya, wah ini channel Marquez katanya. Gimana? Kita cari informasi kebanyakan Marquez yang menjadi underline atau digarisbawahin oleh para media-media luar, dan itu juga seirama dengan pernyataan Jack Miller sekalipun, Cak. Jadi Jack Miller, Kang Mas, yang terbaru juga memberikan pernyataan yang menarik sekali untuk kita bahas. Jadi Jack melihat performa Marquez di tahun kemarin itu sudah membuat mereka tuh terkejut. Bahkan pembalap MotoGP pun mengakui, ini bahaya Mas Marquez ini bahaya nih. Itu kata Jack Miller, ini menakutkan. Jadi itu dikatakan Jack ya, yang memberikan penekanan bagaimana Marquez di tahun kemarin dengan menggunakan motor Gresini yang notabene memang kurang. Ya, kita pasti tahu ya supportnya kurang, GP23 juga kurang dibandingkan dengan GP24 ya. Bahkan sama tahu sendiri kemarin Alex Marquez langsung melejit pada saat tes ya di Barcelona. Marquez tercepat mengalahkan Pecco, mengalahkan semua pembalap menggunakan GP24. Artinya memang GP24 adalah motor yang sempurna, at least dari pengetesan kemarin. Nah, itulah kenapa, Cak, dengan Marquez berhasil memboyong 3 kemenangan di tahun kemarin ya, teman-teman sendiri ya, Aragon, ada juga Le Mans dan sebagainya. Itu membuat Jack Miller pun khawatir. Mengerikan bagi Jack Miller. Itu kata Jack yang kita terjemahkan dari MotoGP. Jack Miller memberikan penekanan bahwa masa Marquez ini belum usai. Marquez is not finished, kata dia. Mark akan mengukirkan sejarah lagi. Mark akan membuat repot lainnya, dan Mark cukup menakutkan jika sudah nyaman di atas motor dan jika dia pada kondisi sehat. Berikut kata Jack Miller yang terbaru yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Dia selalu menjadi yang terhebat. Lihat saja apa yang dia telah capai. Mulai dari Australia, Marquez kencang sepanjang akhir pekan. Dia nyaman dengan motornya. Senin berikutnya setelah balapan aku memantaunya setiap sesi, termasuk balapan itu sendiri. Di sana aku memahami bahwa dia telah mengendalikan segalanya. Ini membuat kami khawatir. Kami takut dengan Mark karena kami tahu betapa dominannya Mark saat balapan pada kondisi nyaman dan sehat. Mark punya karakternya, Vale juga punya karakternya. Era Valentino berlangsung selama 2 dekade dan Vale pantas mendapatkan pujian karena mengembangkan gaya berkendaranya dari waktu ke waktu itu luar biasa. Dia juga sangat dominan dengan 2 pabrikan berbeda, baik di Honda ataupun Yamaha. Namun Vale sudah usai. Sekarang adalah kisah Marc Marquez dan aku rasa ini akan terus berlanjut. Ini belum berakhir. Begitu kisah Marc selesai, kami bisa memutuskan mana di antara keduanya yang terbaik. Itu kata Jack Miller, Cak. Jack Miller ini mengidolakan Rossi, Cak. Jadi ditanya oleh jurnalis, sebenarnya dari kacamata Jack Miller, siapa sih terbaik antara Rossi dan Marquez? Dan jawabannya seperti itu, di mana menurut Miller, dia belum bisa mengatakan who's the best between both of them. Jadi di antara keduanya itu belum jelas siapa yang terbaik. Karena belum usai nih, Cak. Kisah Marquez ini masih berjalan. Marquez akan cukup berbahaya di tahun ini. Itu kata Jack Miller, Kang Mas ya. Sekali lagi, itu kata Miller, bukan IWB yang mengatakan. Jadi kita hanya mengutip pernyataan dari pembalap. Nah, teman-teman, kita juga mendapatkan informasi hot mengenai Enea Bastianini, Cak. Jadi Kang Mas, Bastianini yang sudah lama dimanajeri oleh Carlo Pernat, Cak. Ternyata per tahun ini ya 2025 Carlo Pernat berpisah dari Enea Bastianini. Ini juga cukup mengejutkan, Kang Mas ya. Jadi Enea sekarang di-handle atau di take over manajer yang baru ya. Jadi manajer baru ini kalau kita lihat memang berpengalaman, tapi kita akan bahas nanti terpisah lah, Cak ya. Itu manajernya siapa, historinya kayak apa. Tapi yang jelas ini adalah sebuah gebrakan yang tentu cukup mengejutkan ya. Ada apa? Karena kita tahu sendiri Bastianini dari awal hingga akhir itu selalu di-handle oleh Carlo Pernat. Ya, Carlo ini kan orang lama ya, orang yang sudah pengalaman luar biasa di MotoGP, dan dia adalah karakter orang yang ceplas-ceplos ya. Sama tahu sendiri ya, bagaimana Carlo kalau ditanya itu, waduh ngomongnya ceplas-ceplos, asa ngablak, dan itu memang karakter dari Carlo.
Tapi tahun ini mereka berdua tidak akan lagi bersama dan digantikan oleh manajer baru. Itu beberapa informasi buat semuanya. Dan tentu Kang Mas ya, kalau kita membahas mengenai MotoGP, tidak lepas kita selalu memantau antara Honda dan juga Yamaha. Dan kalau kita melihat dari Honda, sudah bisa dipastikan Honda ini berbenah luar biasa. Jadi kita dapatkan update yang terbaru pula bahwa Stephen Bradl di tahun ini tidak akan mendapatkan wildcard. Kita sudah bahas ini. Dan dengan beberapa alasan yang cukup menarik sebenarnya. Karena informasinya Bradl memberikan kesempatan kepada test rider baru Nakagami dan juga Alex Spargaro supaya lebih oke. Karena menurut Stephen Bradl, saat ini Honda sepertinya ya memang lebih fokus kepada mereka. Tapi bagi Bradl ini adalah salah satu kondisi yang sebenarnya cukup dia support ya sebenarnya. Karena bagaimanapun kalau Honda tidak perform, itu gara-gara dari motornya. Jadi bukan gara-gara Bradl, itu kata Bradl yang terbaru. Jadi Bradl memandang bahwa Honda harus merubah birokrasinya. Honda harus mempercayakan semuanya kepada tim Eropa. Sama tahu sendiri kan sekarang Romano Albesiono sudah sama HRC dan dipercaya oleh HRC konon menjadi tim leader untuk pengembangan New RCV. Jadi menurut dari Stephen Bradl, oke lah aku nggak akan ikut menjadi test rider, wildcard ya. Dan biarkanlah yang wildcard itu yang lebih berpengalaman dalam arti membalap kan masih hangat tuh. Alex Spargaro, Nakagami kan masih anget nih. Full race, bukan seperti Bradl yang ya sesekali doang dapat wildcard. Dan kritikan dari Bradl adalah satu. Birokrasi Honda harus berubah kalau pengen mengejar ketertinggalan mereka dengan pabrikan Eropa. Karena memang beberapa informasi menyatakan bahwa problem dari Honda adalah terlalu jumawa di masa lalu. Kelemahan dari motornya ditutupi oleh skill dari Marquez. Sehingga pada saat Marquez benar-benar cedera kemarin, Honda seperti santai, seperti tidak ada apa-apa dan itu adalah masalah besar. Itu Cak, update IWB. Dan bagaimana dengan perkembangan Yamaha, perkembangan dengan lain-lainnya. Ya, IWB sendiri sih tetap tertarik untuk membahas tentang Yamaha dan Honda. Karena bagaimanapun motor kita ini kan kebanyakan motor Honda dan Yamaha Cak. Jadi kita akan ikuti perkembangan mereka. Dan teman-teman semuanya, yang paling hot dan hot tentunya update sebelum kita tutup adalah ada konfirmasi yang bisa kita dapatkan 90%. Nantinya HRC akan meluncurkan tim MotoGP-nya di Indonesia, Kang Mas. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan sepertinya nanti HRC akan mengumumkan tim 2025 MotoGP, ridernya akan dilakukan di Indonesia, mungkin di Jakarta. Dan untuk biasanya ya berbarengan dengan tim Astra Honda Racing Team ya, maksudnya kayak ya sama tahu sendiri ya, HRT kan punya pembalap-pembalap yang luar biasa tuh. Jadi biasanya akan diumumkan sekalian. Sementara kalau untuk Yamaha memang kita belum ada konfirmasi. Tapi Kang Mas, yang patut dicatat adalah, sama harus tahu, Yamaha ini sepertinya tanggal 20 nanti akan meluncurkan sesuatu. Dan apakah ini artinya mereka nanti akan mengundang Fabio Quartararo dan juga Alex Rins untuk datang ke Indonesia? Bertepatan dengan peluncuran dari tim Yamaha Pramac yang akan dilakukan di Kuala Lumpur. Kita tunggu saja seperti apa. Yang jelas ternyata Marquez, still Marquez. Kita tunggu apakah Marquez memang setajam perkiraan dari Jack Miller yang dikatakan mengerikan dan menakutkan. Sama sekarang komen di bawah, kira-kira setuju nggak sama dengan pernyataan Miller? Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak. Sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.